Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2014, Undangan, 1. Seekor tikus coklat gemuk dan mengkilat muncul di tangan anak kecil itu. Anak kecil itu menepuk-nepuk kepala tikus itu dan tikus itu segera menyipitkan matanya. Hidungnya sedikit bergetar di udara. Ia membuka matanya dan menangis pelan ke satu arah. Pergilah ke sana, kata anak kecil itu dengan santai tanpa keraguan. Kulanyi dan Yun Feng memandangi tikus gemuk di tangannya. Keduanya mau tidak mau mengungkapkan keraguan mereka. Pada akhirnya, Yun Feng terkekeh. Karena itu diberikan oleh tuan itu bukanlah tikus biasa. Apakah ia mengandalkan indera penciumannya untuk pulang? Indera penciumannya sangat luas. Berdasarkan arahan yang diberikan oleh tikus gemuk di tangan anak laki-laki itu, Lan Yi bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Griffin sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka telah meninggalkan wilayah Kekaisaran Feng Yun. Bocah itu masih penasaran. Tikus gemuk itu berbaring berlutut dan mengendus-endus dari waktu ke waktu, seolah mencoba menentukan arah. Yun Feng memandang tikus gemuk ini. Mungkinkah indera penciumannya meluas hingga jangkauan yang luas? Itu bisa mengikuti baunya sampai ke belakang. Jika perjalanannya jauh, bukankah hidung tikus ini terlalu ajaib? Apakah tuanmu memelihara tikus ini? Tanya Kulanyi. Anak kecil itu terkekeh. Ya, tuanku menyukainya, tapi dia tidak terlalu menyukainya. Anak kecil itu menyentuh bulu mengkilat di tubuh tikus itu. Tikus ini lebih mirip seekor cerpelai. Mencicit, mencicit. Setelah terbang selama setengah hari, tikus gemuk di lutut anak laki-laki itu tiba-tiba berdiri dan menjerit keras, melompat-lompat di atas ime anak laki-laki itu. Sangat gelisah. Anak laki-laki itu dengan cepat menekan tubuhnya dengan tangannya dan mengerutkan keningnya dengan keras. Kenapa kamu berlarian? Tidak heran guru tidak menyukaimu. Aku tidak menyukaimu lagi. Itu tidak sengaja mengeluarkan suara seperti itu. Yun Feng mengerutkan kening. Hewan adalah yang paling sensitif, terutama kemampuannya dalam memprediksi bahaya dan kegelisahan. Yun Feng berdiri dan mencibir mendengar suara angin. Mereka sudah menunggu begitu lama. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Apa maksudmu? Anak kecil itu tampak bingung. Tikus gemuk yang ditekan di lututnya tiba-tiba mulai meronta-ronta dengan gila-gilaan. Melihat itu, Kulanyi berkata, kamu harus segera menyimpannya, atau kamu tidak akan bisa kembali jika kehilangannya. Anak laki-laki kecil itu mengangguk dan dengan cepat memasukkan tikus yang benar-benar panik itu ke dalam wadah dimensi. Begitu dia melakukan itu, tubuh Lan Yi tiba-tiba miring. Kulanyi meraih anak kecil itu dengan cepat dan sebuah serangan meluncur melewati tubuh Griffin. Tuan, pihak lain menyerang dengan sangat ganas. Sepertinya mereka memaksa kita mundur. Suara Lan Yi terdengar. Yun Feng mencibir dan menunjuk ke arah tertentu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bila angin menderu. Ledakan. Elemen angin bertabrakan dengan keras dengan suatu kekuatan, menghasilkan suara yang keras. Desir, 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 desir. Beberapa sosok menerobos udara dan langsung menghentikan Lan Yi, membentuk segitiga. Arah pergerakan Lan Yi terhalang seluruhnya untuk sesaat. Sayapnya bergetar dan tubuh besarnya berhenti di langit. Dia memandang ketiga orang di depannya dengan dingin dengan mata elangnya dan tidak bisa mengendur sama sekali. Yun Feng berdiri di punggung Lan Yi. Dia mengenal satu dari tiga orang di depannya. Itu adalah salah satu dari tiga orang yang dinominasikan untuk lelang putaran kedua. Sepertinya kamu adalah pengawal penjual ramuan itu. Kamu cukup mampu sebagai pemanggil. Orang yang memimpin adalah pria berusia awal 30-an hari itu. Dia menatap anak kecil itu dan mencibir. Serahkan ramuannya dan aku tidak akan membuatnya. Hal-hal yang sulit bagimu. Seperti yang kubilang, aku tidak punya ramuan sama sekali. Anak kecil itu bergumam tidak puas, sementara Yun Feng mengangkat alisnya. Kamu ingin mencurinya jika kamu tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana seorang anak bisa mendapatkan ramuan tingkat Master Zen? Biarpun dia mendapatkannya, dia sama sekali tidak tahu nilai ramuan itu. Akan sia-sia jika dia mengambilnya. Daripada itu, lebih baik memberikannya kepada seseorang yang bisa memanfaatkan ramuan itu dengan sebaik-baiknya. Wajah pria berusia awal 30-an itu menjadi gelap. Jadi, jangan membuatku mengatakannya lagi. Serahkan. Yun Feng mengerutkan kening dan melihat kedua orang yang berdiri di samping pria itu.
Seragam yang mereka kenakan meninggalkan kesan mendalam pada Yun Feng. Kamu dari aliansi pembunuh. Yun Feng mengangkat alisnya. Ekspresi pria berusia awal 30-an berubah drastis. Kamu tahu tentang keberadaan aliansi pembunuh. Mungkin, kamu adalah Yun Feng. Pria berusia awal 30-an menyadari dan wajahnya menjadi dingin. Dia berpikir sejenak dan mengetahui sebab dan akibat. Kamu datang untuk mengawal ramuan itu secara langsung. Apakah kamu benar-benar membuat sebotol ramuan itu? Yun Feng terdiam. Pria berusia awal 30-an itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dibandingkan dengan sebotol ramuan tingkat Master Zen, apoteker tingkat Master Zen tentu lebih berharga. Dia lebih berguna. Organisasi macam apa aliansi pembunuh itu? Kulanyi merenung dalam benaknya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Pertarungan antara aliansi timur dan barat dan jiwa darah tidak mengungkap aliansi pembunuh, tapi terungkap pada lelang ramuan kali ini. Apakah itu disembunyikan dengan baik? Jika Anda benar-benar seorang apoteker tingkat Master Zen yang membuat ramuan tersebut, aliansi pembunuh pasti akan memperlakukan Anda secara berbeda. Benua ini sedang dalam kekacauan saat ini. Jika Anda bersedia menyetujui persyaratan kami, aliansi pembunuh akan membantu Anda. Yun Feng mengangkat alisnya. Benar saja, apoteker lebih menawan daripada ramuan. Orang ini cukup kuat dan bisa dikatakan setara dengannya. Jika mereka bertarung langsung, akan merugikan aliansi timur dan barat jika aliansi pembunuh terlibat saat ini. Tidak buruk jika dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan damai. Alangkah baiknya jika aliansi pembunuh dapat memberikan bantuan kepada aliansi timur dan barat. Bagaimana kondisimu? Pria berusia awal 30-an juga menghela nafas lega yang tak bisa dijelaskan di benaknya ketika mendengar ini. Lebih baik tidak bermusuhan dengan apoteker. Ia akan mendapat manfaat lebih jika berteman dengan apoteker. Pria itu berpikir dengan hati-hati. Jika dia ingin mengikat apoteker, dia harus membuat kondisi yang benar-benar memuaskannya, tetapi dia tidak boleh menderita kerugian terlalu banyak. 5 tahun. Jika Anda bersedia membuat ramuan untuk aliansi pembunuh tanpa syarat dalam 5 tahun, aliansi pembunuh akan berjanji untuk mengirimkan bantuan untuk mendukung aliansi timur dan barat sampai Anda menang. 5 tahun, kata Kulanyi. Apa menurutmu waktu bukanlah apa-apa? Bukankah akan rugi bagi apoteker tingkat Master Zen jika membuat ramuan untuk aliansi pembunuh tanpa syarat dalam 5 tahun? Bab 2015, Undangan, 2. Kehilangan. Aliansi pembunuh sendiri akan kalah. Hanya saja aliansi pembunuh membutuhkan ramuan tingkat Master Zen dalam 5 tahun. Berapa botol ramuan tingkat Master Zen yang bisa dia buat dalam 5 tahun? Kami harus terus bekerja keras. Siapa sebenarnya yang akan kalah? Yun Feng merenung. Dia belum menjadi apoteker di tingkat Master Zen, namun kondisi yang ditawarkan oleh aliansi pembunuh memang sangat menggiurkan. Dia tidak akan lebih baik lagi jika aliansi timur dan barat melawan jiwa darah dengan bantuan dari luar. Semakin besar kekuatan yang mereka miliki untuk melawan jiwa darah, semakin baik. Organisasi seperti aliansi pembunuh yang tidak muncul di dunia cukup kuat. Tidak akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dengan aliansi timur dan barat. 5 tahun memang bukan suatu kerugian. Seperti yang dia katakan, tingkat keberhasilan membuat ramuan tingkat Master Zen dalam 5 tahun sangat rendah. Dia tidak bisa membuat beberapa botol sama sekali. Majikannya dapat membuat ramuan dengan sukses dalam waktu singkat karena akumulasi ramuan selama bertahun-tahun. Dengan akumulasi waktu, tidak akan sulit baginya untuk sukses dalam waktu singkat. 5 tahun tidak masalah, tapi saya tidak bisa bertahan di aliansi pembunuh. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa bertanya saja. Aku akan membuatnya dan kamu bisa mengambilnya. Mengenai jamu yang saya butuhkan, Anda akan bertanggung jawab atasnya, kata Yun Feng. Dia hanya menjelaskan kondisinya. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Anda sebenarnya tidak ingin menderita kerugian apapun. Anda tidak perlu mengumpulkan herba. Kami pasti akan bertanggung jawab atas mereka. Kami tidak akan memaksamu untuk tetap berada di aliansi pembunuh. Yun Feng mengangkat alisnya. Jadi, kita sudah mencapai kesepakatan. Belum. Pria berusia awal 30-an berkata sambil menatap langsung ke arah Yun Feng tanpa ragu-ragu. Yang kami lakukan hanyalah kesepakatan lisan. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda di masa depan. Apa yang kamu sarankan?
Kedua belah pihak akan meninggalkan tanda untuk satu sama lain sebagai bukti negosiasi ini. Token yang akan kamu berikan padaku adalah sebotol ramuan tingkat Master Zen. Petik 2. Yun Feng mengerutkan kening. Lagi pula, dia masih mengincar ramuan itu. Anak kecil itu langsung merasa tidak senang setelah mendengar itu. Itu tidak akan berhasil. Ramuan ini milikku. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda di tengah jalan? Apakah kamu memberikannya atau tidak? Itu tergantung padamu. Pria parubaya itu melontarkan pertanyaan itu kepada Yun Feng. Yun Feng mengerutkan kening dan berkata, dia sudah memenangkan sebotol ramuan itu. Memang tidak pantas bagi saya untuk memberikannya kepada orang lain di tengah jalan. Bisakah saya menukarnya dengan yang lain? Kecuali kamu bisa mengambil sebotol ramuan tingkat Master Zen lagi. Ku Lanyi mencibir. Satu botol ramuan tingkat Master Zen sudah sangat berharga. Bagaimana bisa ada botol kedua? Itu benar-benar ramuan, kata Yun Feng. Pria berusia awal 30-an itu mengangguk. Itu benar. Itu pasti ramuan tingkat Master Zen. Tidak, ini untuk tuanku. Anak kecil itu terus menggelengkan kepalanya. Yun Feng mengerutkan kening. Dalam situasi saat ini, jika mereka mencapai kesepakatan, Aliansi Timur dan Barat akan mendapatkan bantuan ekstra dan mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melawan jiwa darah. Di sisi lain, jika gagal mencapai kesepakatan, mereka mungkin menaruh dendam terhadap aliansi pembunuh. Dia tidak 100% percaya diri tentang elemen Sith. Ramuan itu ada di tangan Yun Feng. Jika dia memberikannya kepada orang lain, anak kecil itu tidak akan melakukan apapun padanya. Ada kalanya dia menarik kembali kata-katanya. Yun Feng terdiam. Ku Lanyi berkata, jika kesepakatannya tidak berhasil, apakah kamu akan mulai merampok? Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak berani melakukan apapun saat ini. Jika dia secara tidak sengaja melukai seorang apoteker tingkat Master Zen, bukankah Master Aliansi akan mengulitinya hidup-hidup jika dia mengetahuinya? Dia hanya tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Dia tidak ingin tidak bisa menjelaskan. Jika Anda bersikeras untuk tidak mengubah kondisi, kami tidak akan bisa mencapai kesepakatan ini, kata Yun Feng. Dia hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Karena anak laki-laki itu sudah mendapatkan ramuannya, dia, sebagai penjual, tidak punya alasan untuk mengambilnya kembali di tengah jalan. Jika kamu ingin mencurinya, aku hanya bisa melawan dan menjadi musuhmu. Kata Yun Feng dengan sangat tenang. Sebaliknya, pria parubaya itu tertegun dan berada dalam posisi yang sulit, berubah menjadi situasi di mana dia tidak bisa mundur. Anak kecil itu menghela nafas lega. Orang ini tidak buruk. Apakah kamu yakin aku tidak akan menyerangmu? Mata pria berusia awal 30-an itu terbakar amarah. Ku Lanyi terkekeh. Bukan itu masalahnya. Anda bersikeras untuk mendapatkan ramuan tersebut karena Anda tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya ramuan tingkat Master Zen muncul di dunia ini, atau Anda tidak akan muncul di dunia ini. Jika Anda melukai apoteker tingkat Master Zen, saya khawatir Anda bisa melupakan ramuan tingkat Master Zen. Pria parubaya itu merasa kedinginan. Apa yang dikatakan anak ini benar. Dia tidak bisa membantahnya. Melihat hal ini, Ku Lanyi langsung berkata, perjanjian dengan apoteker lebih berharga daripada ramuan. Jika kamu mengalahkan seorang apoteker untuk mendapatkan sebotol ramuan, ketua aliansimu mungkin akan marah jika dia mengetahuinya, bukan? Meski begitu, kata-kata tidak ada gunanya. Yun Feng terdiam beberapa saat dan berkata, janjimu juga hanya kata-kata. Selain itu, Anda bukan Master Aliansi. Kondisi yang Anda buat untuk saya saat itu hanyalah relatif. Jika terjadi sesuatu pada Master Aliansi, apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya itu langsung terdiam. Ku Lanyi mengangkat alisnya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Saat botol kedua tingkat Master Zen dirilis, kami akan segera memberitahu aliansi pembunuh. Sebagai imbalannya, aliansi pembunuh akan segera mengirimkan bala bantuan ke aliansi Timur dan Barat. Perjanjian di antara kita akan berlaku. Bagaimana tentang itu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan merenung. Ini mungkin solusi terbaik, tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkan botol ramuan pertama, tapi begitu botol ramuan kedua muncul, itu akan menjadi milik aliansi pembunuh. Botol ketiga dan keempat juga akan menjadi milik aliansi pembunuh. Dibandingkan hanya satu botol ramuan, lebih banyak ramuan tentu akan lebih berharga di masa depan.
Yun Feng, nama ini telah meninggalkan banyak legenda di benua ini. Sayang sekali jika ternoda karenanya, kata pria paruh baya itu. Yun Feng terkekeh. Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan dan saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Alis pria paruh baya itu sedikit melonjak. Tampaknya inilah satu-satunya cara. Untuk memudahkan menghubunginya, aliansi pembunuh memberi Yun Feng liontin giok komunikasi khusus. Setelah ramuannya keluar, dia akan segera memberitahu aliansi pembunuh. Jika tidak, jika ramuan itu diambil oleh orang lain, aliansi pembunuh pasti tidak akan melepaskannya. Setelah mencapai kesepakatan, pria parubaya itu pergi. Meskipun pikirannya masih sedikit kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka mengusir sekelompok orang ini tanpa menggunakan kekuatan apapun. Yun Feng juga merasa lega dalam pikirannya. Lan Yi berangkat lagi dan melaju ke depan. Anak kecil itu terkekeh pada Yun Feng. Kamu orang baik. Kamu menepati janjimu. Bab 2016, Undangan 3E. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Anak kecil itu mengeluarkan tikus gemuk itu lagi. Tikus itu jauh lebih tenang dan terus menunjukkan jalannya. Kulanyi berkata, organisasi macam apa aliansi pembunuh itu? Saya tidak pernah mendengarnya. Namun, menilai dari nada bicara orang itu saat itu, dia terlihat sangat percaya diri. Itu hanya kebetulan saya mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, 3 anak muda dari aliansi pembunuh datang ke keluarga Yun dan meminta saya untuk mentransfer ramuan tersebut ke aliansi pembunuh secara pribadi. Sangat sombong. Kulanyi mengangkat alisnya. Apakah ada anggota keluarga Yun yang terluka? Saya baik-baik saja. Kepala pelayan tua itu terluka ringan dan sudah pulih. Meski ketiga anak muda itu sombong, namun mereka memang cukup kuat. Dengan kepribadian sembrono dan gaya melakukan sesuatu, mereka jelas merupakan sekelompok orang tingkat rendah dari aliansi pembunuh. Kekuatan orang level rendah sudah mencapai level tertentu. Tampaknya aliansi pembunuh ini memang menarik. Aku ingin tahu siapa yang mendirikan organisasi ini, aliansi pembunuh. Nama ini terdengar seperti berlumuran banyak darah. Mungkin kita akan mengetahuinya saat kita bertemu dengan master aliansi ini keesokan harinya, kata Kulanyi. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Anak laki-laki kecil itu duduk di samping dan fokus menyentuh lutut tikus besar itu, tidak mendengarkan percakapan Yun Feng. Setelah itu, semuanya damai dan tidak terjadi apa-apa lagi. Mengikuti instruksi tikus itu, Lan Yi mengubah arahnya beberapa kali sepanjang jalan. Karena dia berada di langit, mereka tidak dapat melihat segala sesuatu di bawah dengan jelas dan mereka tidak dapat memastikan di mana mereka berada di benua itu saat ini. Ada awan tebal di bawahnya. Yun Feng tidak khawatir dia akan tersesat. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Dalam 7 hari, tikus itu mengendus dan mengubah arah. Bahkan Yun Feng pun agak bingung. Dengan kecepatan Lan Yi, 7 hari sudah cukup baginya untuk mengelilingi seluruh benua. Mereka belum sampai. Apakah ini? Tikus menunjuk ke arah yang benar. Tanya Kulanyi ragu-ragu. Dia melihat sekeliling pada warna putih. Kita bisa mengelilingi benua ini beberapa kali dalam 7 hari. Anak laki-laki itu terkekeh dan meremas perut tikus itu. Saya tidak tahu tentang itu, tapi, guru menerimanya sebagai rambu jalan. Itu tidak akan salah. Kamu mendengarkan tuanmu dengan sangat patuh. Kamu akan melakukan apapun yang dia katakan, kata Yun Feng sambil tersenyum. Anak kecil itu segera mengangguk dengan serius. Tentu saja, guru adalah orang yang paling berkuasa. Dia pasti benar. Kalau begitu, kita hanya bisa terus berputar dengan sabar sekarang. Kulanyi mengangkat alisnya dan sangat kesal. Anak kecil itu menepuk-nepuk kepala tikus besar itu. Tikus besar itu langsung mengendus beberapa kali dan mencicit ke arah tertentu. Yun Feng berkata dengan tenang, Lan Yi, ubah arahmu. Desir. Di atas awan putih, seekor griffin besar mengubah arahnya dan mengepakkan sayap putihnya dengan ganas. Awan di sekitarnya tersebar seperti asap dan melilit griffin, terbang jauh. 3 hari lagi berlalu. Bahkan kesabaran Yun Feng pun habis sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Biarpun tempat tinggal ahli tersembunyi itu benar-benar hilang, mereka pasti ada di sini setelah semua perubahan. Saat kesabaran Yun Feng hampir habis, tikus di lutut anak laki-laki itu tiba-tiba berdiri dan berteriak ke depan. Tangisan yang tiba-tiba itu mengejutkan Yun Feng dan Kulanyi.
Anak laki-laki itu segera tersenyum gembira dan meraih tikus itu sambil berteriak keras, "Tuan, saya kembali. Menguasai." Mata Yun Feng dan Kulanyi berbinar. Menguasai. Jadi, mereka akhirnya sampai di tempat tinggal ahli ini. Lan Yi, turun. Setelah perintah diberikan, Lan Yi segera menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya dia telah disiksa secara gila-gilaan oleh putaran terus-menerus beberapa hari ini. Wus, wus. Suara angin kencang bertiup melewati telinga mereka dan awan tebal meninggalkan sisinya. Penglihatan kabur di bawah dengan cepat menjadi jelas dan lembah sunyi muncul di depan mata Yun Feng. Lingkungannya hijau dan udaranya segar. Sebuah rumah kecil berdiri dengan aman di tengah lembah, tampak begitu terisolasi. Saat Griffin turun semakin cepat, aroma tumbuhan menjadi semakin kuat. Lan Yi mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan angin kencang. Beberapa tumbuhan langsung diledakkan dan tersebar di tubuh Yun Feng. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa ramuan yang jatuh di tubuhnya semuanya adalah ramuan yang sangat mahal. Melihat ramuan yang jatuh di tubuhnya, Yun Feng sedikit tercengang. Ini seharusnya hanya rumor biasa, semuanya sangat berharga, yang disebut master yang disebutkan anak laki-laki itu benar-benar tidak sederhana. Siapa sebenarnya yang datang begitu ceroboh? Sebuah suara datang dari kabin dengan sedikit kemarahan. Bocah lelaki itu melompat dari punggung Griffin dan berlari menuju kabin. "Tuan, ini aku. Saya kembali." Seberkas lampu hijau menyala dan Yun Feng langsung menarik kembali Lan Yi. Melihat ramuan di tangannya, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kulanyi berjalan mendekat. "Di mana tempat ini? Apakah kamu ingat? Kami telah menjelajahi banyak tempat di benua ini." "Aku tidak ingat tempat ini sama sekali." Yun Feng mengerutkan kening dan menyerahkan ramuan di tangannya kepada Kulanyi. "Ini semua adalah tumbuhan tingkat tinggi. Lan Yi, lihat tumbuhan yang ditanam di sebelah kabin ini, semuanya tumbuhan tingkat tinggi." "Ramuan tingkat tinggi." Kulanyi juga terkejut. Yun Feng mengangguk. "Semua ramuan ini sangat berharga. Mereka tidak dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan jumlahnya tidak banyak. Namun, di sini, itu benar-benar merongrong pemahamanku tentang herbal. Kamu tahu banyak hal." Suara itu terdengar lagi dari kabin. "Apakah kamu yang merusak ramuanku?" Yun Feng melangkah maju dan berkata dengan keras, "Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya tidak menyangka akan ada begitu banyak tumbuhan di sini, saya terlalu ceroboh." "Xiao Feng?" Kulanyi terkejut. Yun Feng memandang kabin dengan hormat dan mengerucutkan bibirnya. "Senior, apakah kamu ibu batu?" "Diam, diam." Tidak ada suara dari kabin. Yun Feng menahan napas dan menunggu. Setelah datang ke sini dan melihat situasi tumbuhan di sini dengan matanya sendiri, dia yakin dengan apa yang dikatakan tuannya dalam pikirannya. Berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi muncul di lembah ini secara harmonis dan jumlahnya banyak sekali. Manusia pastinya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ini. Hanya Ibu Pertiwi yang mampu melakukan ini. "Manusia, sebutkan namamu. Yang mana yang akan menjadi apoteker tingkat Master Sen pertama?" Kulanyi melebarkan mata hitamnya. Yun Feng menahan napas. Tebakan tuannya benar. Yun Feng mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Senior, harap dipahami bahwa bukan saya yang membuat botol ramuan ini, tetapi orang lain. Saya bukan seorang apoteker di tingkat Master Zen." Faktanya, Yun Feng tahu bahwa keterampilan farmasinya harus benar-benar transparan di depan binatang ajaib. Jika dia ingin menyembunyikan sesuatu, dia akan benar-benar pamer di depan seorang ahli. Kamu cukup jujur." Mata hitam Kulanyi berbinar. Orang itu bisa memahami tingkat farmasi. Bagaimana dia melakukannya? Garis bawah kekuatannya bisa dilihat, tapi obat-obatan ini, seharusnya tidak bisa. "Manusia, jika kamu berani berbohong padaku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup demi ramuan itu, tapi aku tidak akan membiarkanmu memiliki kehidupan yang baik. Karena kamu mengatakan yang sebenarnya, itu membuktikan bahwa kamu tidak jahat. Masuk." Pintu kabin terbuka begitu saja. Yun Feng tidak dapat melihat situasi di dalam kabin dengan jelas, tetapi undangan ini membuat seluruh hatinya tiba-tiba terbakar. Bab 2017, Terobosan Baru, 1. Bang, bang, bang. Ini adalah detak jantung Yun Feng sendiri, seolah-olah dia belum pernah segugup ini sebelumnya. Melihat pintu yang dibuka sedikit,
Yun Feng menarik napas dalam-dalam dengan lembut dan hanya merasakan organ tubuhnya begitu transparan, seolah-olah dipenuhi udara dingin. Kulanyi menepuk bahu Yun Feng dengan lembut. Yun Feng melihat ke belakang dan tersenyum. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tapi langkahnya bahkan lebih lambat dari yang dia duga. Jaraknya hanya 100 meter, tetapi sangat sulit baginya untuk berjalan. Mengapa? Apakah kamu takut dalam pikiranmu? Suara itu datang lagi dari kamar. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah saya takut dalam pikiran saya tergantung pada apakah senior memberikan tekanan atau tidak. Ada keheningan di ruangan itu. Kemudian, terdengar tawa pelan. Aliran udara jernih mengalir keluar ruangan, langsung menghilangkan semua ketidaknyamanan Yun Feng. Naiklah dan biarkan aku melihat siapa kamu. Yun Feng menegakkan punggungnya. Beratnya saat itu sudah hilang. Kakinya segera menjadi lebih ringan. Dia melangkah ke dalam kamar dan tidak bergeming sama sekali. Yang ada hanyalah momentum untuk bergerak maju. Melangkah ke pintu, Yun Feng hanya merasa seperti memasuki dunia lain. Ada rumput di bawah kakinya. Melihat sekeliling, itu hanyalah negeri fantasi. Tumbuhan yang bahkan lebih berharga daripada tanaman di luar tumbuh di sini. Ada lebih banyak spesies yang belum pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Yun Feng kaget saat melihat ini. Mau tak mau dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat tumbuhan yang tumbuh di kakinya. Dia bergumam, ini adalah rumput rahasia emas tanpa akar. Area ini penuh dengan rumput rahasia emas tanpa akar. Ini benar-benar mustahil menurut akal sehat. Rumput rahasia emas tanpa akar tumbuh jarang dan lambat. Bagaimana itu bisa muncul di sini secara berkelompok? Yun Feng membuka mulutnya sedikit karena terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sini. Senior, Yun Feng berteriak keras. Suaranya bergema di area yang penuh dengan tumbuhan ini, yang terlihat sangat kosong. Angin bertiup dari waktu ke waktu, mencampurkan aroma segala jenis tumbuhan dan menerkamnya. Senior, saya tidak bisa cukup berterima kasih jika Anda bersedia hadir. Kata Yun Feng keras lagi. Dia mencari ke arah lain dengan hati-hati dengan mata hitamnya, tapi tetap tidak ada jawaban. Hilang. Yun Feng bingung. Dia berbalik dan ingin keluar, hanya untuk menemukan bahwa pintu masuk yang dia masuki telah menghilang. Dia terjebak di sini. Yun Feng akhirnya mengerti. Kekuatan mentalnya langsung keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Ketika mencapai perbatasan padang rumput, semuanya dipantulkan kembali. Penghalang spasial yang sangat kuat. Yun Feng kaget. Kekuatan mentalnya telah pulih sepenuhnya. Kecuali jika senior itu bersedia melepaskannya, dia akan terjebak di sini selamanya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Biarpun kali ini tidak berguna, dia tidak bisa terjebak di sini. Senior, maafkan saya jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun. Saya tidak punya motif tersembunyi. Jika Anda tidak senang, Anda bisa mengusir saya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak bisa terjebak di sini. Yun Feng berteriak keras saat suaranya bergema di sekelilingnya. Masih belum ada tanggapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya dengan keras. Yun Feng bergerak cepat dan segera sampai di perbatasan. Melihat penghalang ruang tak kasat mata di depannya, Yun Feng berbisik, saya tidak punya pilihan. Maaf. Bang. Tinju berat yang mengumpulkan kekuatan menghantam penghalang ruang angkasa dengan keras dan seluruh ruang berguncang tanpa terlihat. Berdengung. Suara mendengung yang memekakkan telinga terdengar. Melihat penghalang ruang angkasa tidak berubah sama sekali, Yun Feng tidak berkecil hati. Dia memukulnya dengan keras satu demi satu. Bang, bang, bang. Berdengung. Suara pukulan tinju dan gemetarnya penghalang ruang angkasa naik dan turun. Kekuatan penghalang luar angkasa jauh melampaui imajinasi Yun Feng. Di bawah pukulan keras yang terus-menerus, Yun Feng tidak mendapatkan apapun. Penghalang ruang tidak rusak sama sekali. Yun Feng berbalik dan melihat ramuan berharga di tanah dengan mata hitamnya. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan membalik tangannya. Sebuah bola api tiba-tiba melompat ke atasnya. Saya punya alasan mengapa saya tidak bisa terjebak di sini. Jika senior meragukannya, saya akan membakar area ini. Api di telapak tangannya membesar, menunjukkan momentum menderu. Dia tidak bisa menembus penghalang ruang angkasa, tapi dia masih memiliki kemampuan untuk membakar tempat ini. Deng, dengungan. Ruangan itu tiba-tiba sedikit bergetar pada saat ini.
Yun Feng segera menoleh dan melihat anak kecil itu muncul entah dari mana, berjalan mendekat dengan ekspresi tidak senang. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Jika kamu membakar tempat ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupmu. Biarkan aku keluar. Yun Feng mematikan apinya dan menatap anak laki-laki di depannya. Jika kamu tidak membiarkanku keluar, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Bocah lelaki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya meskipun kamu cemas. Jika Anda membuat marah guru secara sembarangan, Anda akan benar-benar dikurung di sini selamanya. Apakah kamu bersedia melakukan ini? Yun Feng mengerutkan kening. Apa maksud seniornya? Anak kecil itu terkekeh. Saya juga tidak tahu apa maksud guru, tetapi tampaknya karena guru mengizinkan Anda masuk ke sini, dia tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Jangan khawatir tentang itu. Yun Feng mengerutkan kening. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Tidak ada gunanya kamu merasa cemas saat ini. Anda sebaiknya menerima segala sesuatunya begitu saja. Anak kecil itu mengangkat bahu. Semua ramuan di sini sangat berharga dan langka bagi apoteker seperti Anda. Ini bisa dikatakan sebagai surganya Anda. Anda bisa mengambil beberapa genggam ramuan mahal dengan santai. Mengapa kamu tidak mengambilnya ketika guru tidak memperhatikan? Anak kecil itu terkekeh nakal. Yun Feng mengangkat alisnya. Betapapun mahalnya, mereka tetap punya pemiliknya. Apa bedanya melakukan ini dan mencuri? Anak kecil itu tercengang. Tadi, aku baru saja mengatakan, anak kecil itu berjalan beberapa langkah dan meregangkan tubuhnya. Dia kemudian berkata, sebelum guru memberi Anda instruksi apapun, Anda harus tetap di sini dengan patuh. Itu bukan hal yang buruk bagimu. Anak laki-laki kecil itu berjalan beberapa langkah dan menunjuk ke sudut di samping. Ada tanaman angin mengalir yang tumbuh di sana. Anda akan tahu apakah apa yang saya katakan hari itu benar atau tidak ketika Anda berjalan ke sana. Ada temanku di luar. Tuan tidak akan melakukan apapun padanya. Anak kecil itu melambaikan tangannya. Guru tidak memiliki kebiasaan buruk membunuh orang tanpa alasan. Guru cukup santai. Baiklah, aku akan kembali. Tetaplah di sini. Anak kecil itu melambaikan tangannya dan berlari ke arah tertentu dengan sangat cepat. Sebelum Yun Feng kembali sadar, dia sudah menghilang. Bab 2018, Terobosan Baru, 2. Kecepatan itu, Yun Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Ini memang surganya apoteker. Banyak tumbuhan yang hanya bisa didapat secara kebetulan di dunia luar. Di sini mereka seperti kubis. Melihat ke sudut yang ditunjuk anak kecil itu, Yun Feng mengerutkan kening dan merenung sejenak sambil berjalan mendekat. Semakin dekat dia, semakin dia menemukan bahwa sudut itu memancarkan cahaya samar. Yun Feng berjalan mendekat dan melihat beberapa tanaman transparan yang memancarkan cahaya tumbuh bersama. Mereka dikelilingi oleh cahaya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lingkaran cahaya samar bersinar di sekitar mereka, tampak sangat indah. Yun Feng tidak perlu memasuki mode kultivasi untuk menentukan apakah anak laki-laki itu mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah tanaman angin mengalir yang sebenarnya. Apa yang diambil oleh orang dari aliansi pembunuh hari itu memang seperti yang dia katakan, rumput liar. Dia mungkin tidak tahu seperti apa rupa tanaman angin mengalir yang sebenarnya. Hanya dengan berdiri di sini dan tidak memasuki mode kultivasi, Yun Feng merasakan gelombang kekuatan melonjak ke dalam dirinya dari dunia luar, mendorong sirkulasi kekuatan di tubuhnya. Yun Feng duduk dan melihat pemandangan sunyi dan kosong di sekitarnya. Dia perlahan menutup mata hitamnya. Karena dia tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini, dia sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan tanaman angin mengalir, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Manusia bernama Yun Feng ini tahu batas kemampuannya. Di suatu tempat, sepasang mata menatap Yun Feng, yang sedang fokus pada kultivasi. Ada tanaman herbal di mana-mana yang bisa membuat orang ngiler, tapi dia tidak meminumnya. Dia cukup tenang. Tuan, apakah Anda tahu peta yang dia sebutkan? Itulah peta elemen Sid. Dia di sini untuk informasi itu. Sepertinya elemen Sid sudah muncul lagi. Apa itu benih elemen? Benih tumbuhan. Itu bukan benih tanaman obat. Itu, benih kekuatan elemen. Aku masih belum begitu mengerti, tapi dia lumayan. Anak kecil itu memandang Yun Feng. Mengapa ada roda 5 warna di sebelahnya?
Mengapa berputar begitu cepat? Roda 5 warna. Suara itu penuh kejutan. Mata itu kemudian melirik. Dia adalah pemanggil 5 elemen. Pemanggil 5 elemen. Anak kecil itu segera membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimana keseimbangan kekuatan 5 elemen di tubuhnya? Dia adalah pemanggil 5 elemen. Aku benar-benar tidak menyangka dia telah mencapai level Grandmaster. Kekuatannya juga luar biasa. Dia masih sangat muda dan memiliki prestasi yang tinggi. Saya benar-benar terkejut. Dia sungguh mengesankan, gumam anak kecil itu. Orang itu memandang Yun Feng sebentar dan berbisik pelan, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Entah itu membuat obat atau kekuatan, asalkan dia mau bekerja keras dan punya kesempatan, diharapkan prestasinya bisa lebih banyak. Yun Feng ini, apakah dia benar-benar manusia? Masih ada ruang. Jadi, dia akan menjadi lebih kuat. Titik-titik. Itu memang benar. Saya melihatnya dengan jelas. Energi unsur di tubuhnya seperti laut. Ini sangat besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tuan, mengapa kamu terdengar sangat bahagia? Anak laki-laki kecil itu berbalik dengan curiga dan menatap seseorang dengan senyuman di matanya. Orang tua manapun akan tertawa terbahak-bahak saat bertemu dengan bibit yang bagus. Tuan, maksudmu, mungkinkah? Hehehehehe. Terdengar tawa lembut. Lalu, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata. Saya tidak bisa melewatkan bibit yang bagus, terutama di kalangan manusia. Petik 2. Tuan, Anda sangat bias. Bocah lelaki itu cemberut karena ketidakpuasan dan sebuah tangan menamparnya. Jika Anda memiliki bakat di bidang farmasi, apakah saya masih perlu memohon kepada orang lain? Ambilkan botol ramuan tingkat Master Zen miliknya. Saya ingin mempelajarinya. Cek, anak kecil itu mengangkat sudut mulutnya. Ada syarat untuk botol ramuan itu. Jika Anda tidak memberitahu dia tentang peta itu, dia pasti tidak akan memberikannya kepada Anda. Dia sangat pintar. Itu mudah. Berikan ini padanya. Sebuah buku yang sedikit compang camping terlempar. Anak kecil itu dengan cepat menangkapnya. Tuan, Anda tidak menginginkan hal ini lagi. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Berikan padanya. Anak laki-laki kecil itu mengangguk dan melihat buku compang camping di tangannya. Dia membaliknya dan beberapa halaman hampir terjatuh. Anak laki-laki kecil itu melirik ke sudut dan melesat keluar, langsung menuju ke Yun Feng. Yun Feng, yang sedang fokus istirahat, memperhatikan ada seseorang yang mendekat. Dia langsung membuka mata hitamnya dan cahaya terang bersinar. Dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah anak kecil itu. Ini adalah untuk Anda. Beri aku ramuannya. Anak laki-laki kecil itu menyerahkan sebuah buku yang compang camping. Yun Feng menerimanya dengan curiga. Dia ingat anak kecil itu menyebutkan melihat peta di buku compang camping tadi. Apakah ini orangnya? Membuka buku yang compang camping, murid Yun Feng menyusut. Ini obat. Anak kecil itu mengulurkan tangan kecilnya. Yun Feng menatapnya, lalu mengeluarkan ramuan itu dan menyerahkannya. Kapan senior akan muncul? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Anak kecil itu memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Memikirkan apa yang dikatakan tuannya padanya saat itu, dia mengangguk. Saat obat-obatanmu mencapai tingkat guru Zen dan kekuatanmu mencapai terobosan baru, guruku akan bisa keluar menemuimu. Yun Feng benar-benar tercengang. Permintaan macam apa itu? Apa maksudmu? Seharusnya itulah yang dimaksud guru. Anda dapat menggunakan ramuan apapun yang Anda inginkan di sini. Mereka akan tumbuh lagi setelah kamu menggunakannya. Kata anak kecil itu dengan santai. Lalu, dia berbalik dan melompat, menghilang lagi. Yun Feng sedikit terkejut. Sepertinya ibu batu ini ingin melatihnya. Tapi kenapa? Setelah berpikir sejenak, Yun Feng masih tidak mengerti apa maksud ibu batu ini. Pada akhirnya, Yun Feng memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Kesempatan yang bagus, lingkungan yang bagus dan tuan di sini ingin dia melakukan ini, jadi dia tentu tidak perlu bersikap sopan. Melihat tumbuhan di sekitar sini, Yun Feng terkekeh. Tentu akan sangat bagus jika obat-obatannya dapat mencapai tingkat Master Zen sesegera mungkin. Tempat ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan kekuatannya. Inilah yang disebut peluang. Saya tentu tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Yun Feng mengambil keputusan. Dia, yang sudah lama tidak berkembang, harus berkembang di sini.
Begitu dia mengambil keputusan, Yun Feng segera mengambil tindakan. Dia harus melakukan pengobatan dan pengembangan kekuatan. Metode farmasi Yun Feng berbeda. Semua langkah yang merepotkan bisa dihilangkan. Dia memiliki keunggulan absolut dalam hal waktu. Jika dia ingin mencapai tingkat Master Zen, dia harus mengkonsolidasikan keterampilan farmasi tingkat Grandmaster-nya terlebih dahulu dan menunggu kesempatan. Bab 2019, Terobosan Baru 3. Dengan ramuan herbal di sekelilingnya, Yun Feng tidak perlu khawatir tentang materi sama sekali. Meskipun ada banyak tanaman obat, Yun Feng tidak mau menyia-nyiakannya. Keterampilan farmasinya sudah tidak terhalangi di tingkat Grandmaster saat ini. Jika dia ingin memasuki tingkat Master Zen, dia hanya bisa menunggu kesempatan. Peluang selalu diberikan kepada orang-orang yang siap. Akumulasi juga merupakan prasyarat untuk sukses. Yun Feng memetik tumbuhan dan memurnikannya. Pada akhirnya, ramuan itu terbentuk. Dia membuat ramuan Grandmaster bintang 3 dengan tingkat kesulitan tinggi berulang kali setiap hari. Dia tidak gagal sekalipun setelah membuat ramuan itu. Hasilnya cukup luar biasa, namun Yun Feng merasa bahwa dia masih belum menyentuh level Guru Zen. Sebaliknya, dia malah semakin menjauh. Saya harus berpikir matang-matang. Jika saya ingin mencapai level Master Zen, pasti ada peluang yang harus saya tangkap. Setelah proses farmasi yang berulang beberapa saat, Yun Feng memasuki tahap meditasi. Dia tidak bisa melakukan sesuatu begitu saja. Ketika dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, dia harus berhenti dan memeriksa dirinya sendiri sebelum berangkat lagi. Gurunya memberitahunya banyak hal tentang tingkat Guru Zen. Meskipun Yun Feng tidak bisa berempati padanya, dia mengingat semuanya dalam pikirannya. Ini adalah pengalaman berharga gurunya dan informasi berharga yang dia pelajari. Ramuan di tingkat Master Zen semuanya berasal dari apoteker itu sendiri. Apoteker menemukan jawabannya sendiri. Tidak ada rumus yang sama. Setiap formula itu unik. Apa yang dikatakan Feng Qingxuan bergema di benak Yun Feng. Formula ramuan tingkat Master Zen sangat berbeda. Apoteker menemukan jawabannya sendiri. Mengapa rumus ramuan harus dipahami sendiri untuk mencapai tingkat Master Zen? Apa maksudnya? Yun Feng duduk di tanah dengan tenang dan memandangi tumbuhan di depannya dengan bingung. Pertanyaan berputar-putar di benaknya. Pemahaman diri. Penciptaan, inilah arti sebenarnya dari tingkat Master Zen. Daripada memahami diri sendiri, formula ramuan tingkat Master Zen semuanya dibuat oleh apoteker sendiri. Dan kunci untuk mencapai tingkat Master Zen, seharusnya adalah penciptaan. Jalan yang tadinya diblokir tiba-tiba menjadi jelas. Jika dia ingin mencapai level Master Zen, dia harus meninggalkan semua formula ramuan di masa lalu dan menciptakan sesuatu miliknya sesuai dengan pemahamannya tentang energi unsur. Ini adalah kunci untuk memasuki level Master Zen dan juga masalah melewati level Master Zen. Bagaimana seorang apoteker berprestasi, terutama yang telah mencapai puncak tingkat Grandmaster, bersedia melepaskan apa yang selalu mereka tekankan dengan mudah. Mereka tidak akan pernah melepaskan formula ramuan yang mereka kenal dan semua yang biasa mereka gunakan untuk menjelajahi area yang sama sekali tidak diketahui. Menyeberang berarti menyerah dan memulai kembali. Ini biasa saja bagi Yun Feng. Yun Feng sudah mewakili memulai dari awal. Sepanjang perjalanan, memulai kembali adalah suatu keharusan. Beberapa hari setelah itu, Yun Feng mencoba melupakan semua formula ramuan yang sudah dia kenal dan mencoba kembali ke keadaan semula. Ini tidak mudah. Dia harus mencoba melupakannya dan itu butuh waktu. Mengejar gagasan penciptaan diri dalam pikirannya, Yun Feng menemukan bahwa pemahamannya tentang dunia, terutama kekuatan elemen, memiliki perasaan yang sangat berbeda. Segala sesuatu dibentuk oleh unsur-unsur dan segala sesuatu diedarkan oleh unsur-unsur. Ini mungkin yang dikatakan tuannya. Mentalitas dan visi seorang guru Zen benar-benar berbeda. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Untuk setiap ramuan, dia tidak memetik dan menggunakannya semudah sebelumnya. Sebaliknya, dia menggunakan hati dan kekuatannya sendiri untuk merasakan energi unsur yang terkandung dalam ramuan ini. Yun Feng cukup pintar. Saya pikir dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Saya tidak menyangka, sebuah pujian datang. Mata seseorang pasti penuh dengan keterkejutan. Anak kecil di sebelah orang itu berkata, kecepatannya sangat cepat. Dia sepertinya tidak asing dengan level Guru Zen, Guru. Kamu benar. Dia pasti diajar oleh seorang apoteker di tingkat Master Zen.
Botol ramuan ini juga dibuat oleh apoteker itu. Orang itu dengan lembut membalik ramuan itu dengan satu tangan. Ramuan di dalam botol itu berwarna-warni dan memancarkan cahaya yang sangat indah. Dia cukup beruntung. Apoteker tingkat Master Zen, jarang terjadi. Mereka tidak hanya langka, kami sudah beruntung memilikinya. Orang itu memegang ramuan itu erat-erat dan berkata lagi, sayang sekali kami tidak bisa menemui apoteker itu. Namun, tidaklah buruk untuk bisa menyaksikan kelahiran guru Zen yang baru. Bocah lelaki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Tuan, Anda masih mengatakan Anda tidak bias. Lagi pula, Yun Feng tidak ada hubungannya denganmu, kan? Orang itu terkekeh dan menyentuh kepala anak laki-laki itu dengan satu tangan. Tidak ada hubungannya. Itu sulit untuk dikatakan. Sejak Yun Feng masuk ke kabin itu, dia tidak muncul untuk beberapa saat. Bohong jika Kulanyi yang menunggu di luar mengatakan bahwa dia tidak sedang terburu-buru. Dari keheningan awal, langkah cemas setelah itu, hingga api yang berkobar di hatinya saat ini, dia tidak sabar untuk segera masuk. Itu sangat menyiksa. Sudah lama sekali sejak Xiao Feng masuk. Dia seharusnya keluar. Kulanyi tidak sabar lagi. Jika wanita yang dicintainya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan di dalam hatinya, dia tidak bisa menunggu di luar seperti ini. Dia bangkit dan berjalan menuju kabin. Begitu dia mengambil langkah, sesosok tubuh kecil mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, melambai ke arah Kulanyi. Kamu tidak bisa masuk. Aku tidak akan masuk. Katakan saja padaku apakah Yun Feng baik-baik saja. Kulanyi mengerutkan kening karena kata-katanya dingin. Anak kecil itu tercengang. Dia sangat bagus, bahkan lebih baik dari yang Anda kira. Petik 2. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan merasa nyaman, kata Kulanyi. Dia melangkah maju dan hendak bergegas masuk. Anak kecil itu dengan cepat mendorongnya. Anda tidak bisa masuk tanpa izin guru. Dia baik-baik saja. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat. Anak laki-laki kecil itu membalikkan tangannya dan sebuah manik yang indah muncul. Manik itu benar-benar transparan. Lihat, apakah dia baik-baik saja. Anak laki-laki kecil itu menggerakkan maniknya ke depan, sehingga Kulanyi dapat melihatnya dengan lebih cermat. Kulanyi menatapnya lama sekali dan masih sedikit curiga. Bagaimana jika itu semua hanyalah ilusi? Tidak baik jika kamu menerobos masuk dan membuat guru tidak senang, kata anak kecil itu. Guru sangat baik pada Yun Feng dan memberinya kesempatan. Jika kamu datang untuk menimbulkan masalah dan membuatnya kehilangan kesempatan, pikiranmu akan merasa tidak enak, bukan? Kulanyi terdiam. Dia mengangkat alisnya. Ini bermanfaat baginya. Saya pasti tidak akan ikut campur. Jika itu merugikannya, saya tidak akan melepaskannya. Bab 2020, Terobosan Baru, 4. Nak manusia, kamu tahu cara melindunginya. Suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Kulanyi mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke kabin tanpa ragu-ragu. Selalu seperti ini. Saya bersedia melakukan apapun untuknya. Kamu terlalu serius. Guru tidak melakukan apapun dan memperlakukannya dengan sangat baik. Anak kecil itu sedikit tidak senang. Kulanyi tercengang. Benarkah demikian? Xiao Feng belum pernah berinteraksi dengan senior ini sebelumnya. Mengapa orang tersebut memperlakukannya berbeda? Betapa cerobohnya. Ini adalah kesalahanku. Kulanyi menunduk. Dia hanya mengkhawatirkan Yun Feng. Dia lega mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Demi hatimu, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu cukup kuat. Mengapa Anda tidak mencapai apapun di bidang kedokteran? Kulanyi mengerutkan bibirnya. Saya sama sekali tidak tertarik membuat obat. Anak laki-laki kecil itu mengerutkan bibirnya, tapi suaranya entah kenapa tersenyum. Sungguh jarang. Jika Anda tidak tertarik membuat obat, saya tidak akan mengatakan apapun. Tunggu saja di sini dengan tenang. Saya tidak sabar untuk menjadi apoteker, tetapi Anda tidak tertarik. Anak kecil itu sangat tertekan. Dia berbalik dan mendekati kabin, menghilang lagi. Kulanyi memandangi kabin itu sambil berpikir. Pada akhirnya, dia hanya duduk bersila di tanah. Karena dia harus menunggu, dia tidak boleh membuang banyak waktu. Xiao Feng pasti akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Dia tidak bisa tertinggal terlalu jauh. Beberapa hari berlalu, Yun Feng mengikuti filosofi dalam pikirannya dan terus mendalami bidang farmasi. Penciptaan diri lebih sulit dari yang diperkirakan Yun Feng. Meski begitu,
Yun Feng akhirnya punya ide dengan eksplorasi dan pengujiannya sendiri. Segala sesuatu di dunia ini dibentuk oleh kekuatan elemen. Bentuk kehidupan seperti ini, materi seperti ini, dan terlebih lagi tumbuhan. Setiap ramuan bisa mengandung banyak energi unsur atau hanya satu. Apa yang perlu dilakukan Yun Feng pada tahap ini adalah mengenali komposisi unsur semua tumbuhan di sini. Dalam proses farmasi Yun Feng di masa lalu, dia menggunakan prinsip ini. Dia mengenali unsur-unsur dalam ramuan tersebut dan akhirnya menyusun ulang unsur-unsur tersebut dengan sempurna, membentuk ramuan berkualitas sempurna. Namun, semakin tinggi level jamu, semakin rendah pengakuannya. Ini adalah situasi yang perlu diatasi oleh Yun Feng. Tumbuhan yang dia lihat di area ini sama sekali tidak berlevel rendah. Jika dia bisa mengidentifikasi semua ramuan ini dengan jelas, Yun Feng akan mendapatkan banyak keuntungan. Seiring berjalannya waktu, pengenalan Yun Feng tidak senyaman sebelumnya. Saat ini, dia telah mengidentifikasi hampir setengah tumbuhan dan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan elemen. Segala jenis kekuatan unsur membentuk segala sesuatu di dunia. Titik awal segala sesuatu di dunia berasal dari kekuatan elemen. Yun Feng secara bertahap memahami arti sebenarnya di balik kekuatan elemen Sid. Saatnya memulai langkah berikutnya. Yun Feng berbisik. Dia duduk di tanah dan bola api muncul di telapak tangannya. Dia dengan santai mengambil ramuan dan melemparkannya ke dalam. Api langsung menelan ramuan itu dan ramuan itu berguling-guling di dalam api. Yun Feng menutup mata hitamnya pada saat bersamaan. Berbagai kekuatan unsur muncul di depan matanya, sama seperti setiap kali dia membuat obat. Kekuatan banyak elemen membentuk titik-titik kecil yang berenang di dunia Yun Feng. Yun Feng mengulurkan tangan dan mengambil ramuan lain dari samping, melemparkannya langsung ke dalam api. Seketika, lebih banyak titik unsur muncul. Yun Feng tidak segera melakukan apapun. Sebaliknya, dia memperhatikan dengan cermat lintasan titik-titik unsur. Mereka bertabrakan, berenang, dan berinovasi sendiri. Itu adalah penyusunan kembali kekuatan elemen. Kombinasi seperti itu tidak mengikuti persyaratan formula apapun di masa lalu. Itu sepenuhnya bergantung pada kemauan apoteker. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak ada pola dalam pembuatan obat kali ini. Tidak ada prinsip yang harus diikuti. Itu sama sekali tidak diketahui. Kekuatan mentalnya perlahan menembus api dan penyusunan kembali elemen dimulai. Waktu berlalu. Api melonjak di telapak tangan Yun Feng dan semuanya berlalu tanpa suara. Api tiba-tiba membesar dan kepulan asap hitam keluar dari api. Yun Feng membuka matanya dan api di tangannya menghilang. Sebuah bola berisi cairan hangus jatuh dari api dan dimasukkan ke dalam botol oleh Yun Feng. Tuan, dia gagal. Anak kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya saat melihat pemandangan ini. Orang di sebelahnya berkata dengan tenang, tidak mungkin berhasil dalam satu percobaan. Bukankah guru mengatakan bahwa dia sangat berbakat? Bagaimana dia bisa gagal? Apakah menurut Anda mencapai tingkat Master Zen begitu mudah? Jika dia benar-benar berhasil pada percobaan pertama, mungkin akan ada masalah. Kegagalan bukanlah hal yang buruk. Yun Feng melihat cairan terbakar di depannya dan tersenyum kecut. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin berhasil dalam satu kali percobaan dan dia juga telah membuat persiapan penuh untuk kegagalan. Jika dia berhasil dengan mudah, dia akan terlalu beruntung. Melihat cairan yang terbakar, Yun Feng merenung dengan tenang di mana masalahnya dan segmen mana yang perlu lebih dia perhatikan. Setelah kegagalan, belajar dari pengalaman adalah hal yang paling berharga, kata seseorang sambil memandang Yun Feng dengan puas. Setiap kegagalan berarti dia selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Yun Feng memiliki mentalitas yang baik, jadi saya katakan bahwa tingkat Master Zen hanya masalah waktu baginya. Anak laki-laki itu mengangguk seolah dia mengerti. Apa yang guru katakan terlalu dalam, tapi pada akhirnya dia bisa berhasil, kan? Hehehe. Orang itu menyentuh kepala anak laki-laki itu dengan tangannya yang besar. Saya tidak mengatakannya. Itu. Petik 2. Periode waktu lain telah berlalu. Yun Feng telah gagal puluhan kali berturut-turut. Setiap kali dia mencoba, setiap kali dia menyimpulkan, dia bahkan lebih berhati-hati. Namun, hasilnya selalu gagal, tanpa terkecuali. Apa sebenarnya yang salah? Yun Feng mengerutkan kening dan merenungkan dengan hati-hati tentang beberapa kali terakhir dia gagal. Dia sudah sangat berhati-hati di tempat yang menurutnya harus dia perhatikan.
Mengapa dia gagal pada akhirnya? Fiuh. Yun Feng menghela nafas lega. Dia berbaring di rumput dengan sedikit lelah dan memandangi langit biru di atas kepalanya. Gurunya berkata bahwa dia harus menjelajahi tingkat Master Zen sendiri dan tidak ada yang bisa membimbingnya. Tampaknya penjelajahannya juga tidak mudah. Jika dia ingin mencapai tingkat Master Zen, dia harus bersabar. Lagi, sambil menenangkan diri, Yun Feng terjun ke dalam proses farmasi baru lagi. Tidak masalah jika dia gagal. Tidak masalah jika dia gagal berkali-kali. Tidak masalah jika dia akan gagal. Selama dia memiliki keyakinan dan keyakinan pada dirinya sendiri, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Bang! Bola asap abu-abu yang terbakar muncul lagi. Kali ini, langsung disemprotkan ke pipi Yun Feng dan bola kabut hitam menggantung di wajah Yun Feng. Terlihat agak lucu. Bab 2021, Terobosan Baru, 5. Lagi. Bang! Kegagalan lain. Lagi. Bang! Kegagalan lain. Dia mengepalkan tangannya. Lagi. Orang yang menolak mengaku kalah terus bertahan. Kegagalan tersebut tidak menghancurkan kepercayaan diri Yun Feng. Sebaliknya, itu membuatnya menghadapi kegagalan dengan lebih berani. Lagi. Selama dia masih punya kesempatan, selama dia bisa mencoba lagi, dia tidak akan pernah menyerah. Tuan, dia sudah gagal ratusan kali. Kenapa dia tidak menyerah? Anak kecil itu sangat bingung saat melihat pipi Yun Feng yang menghitam dan rambutnya yang berantakan saat ini. Logikanya, siapapun seharusnya menyerah setelah gagal ratusan kali. Jika dia menyerah begitu saja, bagaimana dia bisa mencapai tingkat Master Zen? Suara itu terdengar sangat serius. Tidak bisakah kamu melihat? Setiap kali dia gagal, dia bergerak maju. Tidak lama lagi dia akan memahami arti sebenarnya dari tingkat Master Zen. Bisakah dia benar-benar mencapai level Master Zen? Manusia ini, Yun Feng, berbakat dan pintar. Yang lebih langka lagi adalah dia memiliki ketekunan yang lebih lama dan pikiran yang lebih rendah hati dibandingkan orang biasa. Ini juga membuatku sangat penasaran. Bagaimana dia bisa mempertahankan begitu banyak karakteristik pada levelnya saat ini? Mungkin karena karakteristik inilah dia bisa mencapai tinggi badannya saat ini. Manusia ini, terlalu mengejutkanku. Anak laki-laki itu tidak mengerti. Dia memandang tuannya dengan bingung. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar tawa yang hangat. Hahaha. Anak laki-laki itu dengan cepat menoleh, begitu pula tuannya di sebelahnya. Dia melihat seorang wanita berwajah hitam tersenyum dan memegang botol di tangannya. Cairan yang mengalir di dalam botol tidak hangus lagi, melainkan cairan hampir transparan yang memancarkan cahaya menyilaukan. Ini benar-benar berhasil. Anak kecil itu membuka mulutnya karena terkejut dan tercengang. Dia jauh lebih awal dari yang kukira. Ada persetujuan dalam suara itu ketika orang itu menatap Yun Feng dengan kekaguman di matanya. Manusia ini, sungguh luar biasa. Setelah tertawa, Yun Feng melihat cairan di tangannya dengan lega di matanya. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah banyak kegagalan, dia akhirnya berhasil. Ramuan tingkat Master Zen, formula ramuan aslinya. Tidak buruk. Anda lebih luar biasa dari yang saya kira. Suara itu tiba-tiba terdengar. Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya, tapi dia masih tidak melihat siapapun. Hatinya penuh rasa syukur. Yun Feng berkata dengan lantang, "Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Saya tidak dapat mencapai level seperti itu tanpa bantuan Anda. Ini hanya masalah kecil. Ini juga merupakan semacam kenyamanan bagi saya untuk menyaksikan kelahiran tingkat Master Zen dengan mata kepala sendiri. Terima kasih atas bantuanmu, senior." Yun Feng tahu betul bahwa jika bukan karena lingkungan yang unik, dia akan menunggu lama sampai dia mencapai level Master Zen. Jika ada yang bisa saya lakukan, senior, katakan saja kepada saya. Aku pasti tidak akan menolakmu. Suara itu terkekeh. Yun Feng, apa yang harus kamu lakukan saat ini belum berakhir. Keterampilan farmasi Anda telah mencapai tingkat yang baru, tetapi bagaimana dengan kekuatan Anda? Yun Feng tercengang. Dia tenggelam dalam pembuatan obat akhir-akhir ini. Awalnya keduanya berjalan berdampingan, namun pada akhirnya, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membuat obat dan melupakan peningkatan kekuatannya. Apakah senior ini serius? Apakah dia hanya bersedia melepaskannya setelah kekuatannya mencapai terobosan? Saya tidak mengenal Anda, senior. Mengapa kamu menjagaku? Yun Feng bingung.
Dia belum pernah berinteraksi dengan Stonemaider sebelumnya dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini dari tuannya. Namun, Stonemaider sangat membantunya. Kenapa tepatnya? Mungkin, senior, apakah Anda mengenal seseorang dari keluarga Yun? Ini adalah satu-satunya dugaan Yun Feng. Mampu menghadapi binatang ajaib dan dirawat seperti ini, sangat mungkin terjadi. Stonemaider pernah berinteraksi dengan seseorang dari keluarga Yun di masa lalu. Terdengar tawa lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang setelah Anda mencapai tingkat Master Zen, Anda telah memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan elemen. Anda pasti sudah sepenuhnya memahami pentingnya elemen Sid. Memang, kekuatan elemen bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia. Elemen Sid bahkan merupakan sumber dari sumber ini. Kekuatan sekuat itu tidak bisa diambil dan digunakan oleh seseorang dengan niat jahat. Saat kekuatanmu mencapai ketinggian baru, aku pasti akan melepaskanmu. Saya dapat memberi tahu Anda informasi peta yang Anda butuhkan. Jika Anda ragu, tanyakan kepada saya setelah Anda keluar. Senior, panggil Yun Feng, tapi tidak ada yang menjawab lagi. Dia mengeluarkan buku compang camping yang diberikan anak laki-laki itu dan melihat hal-hal yang tercatat di dalamnya. Yun Feng mengerutkan kening. Dia bangkit dan sampai di tengah-tengah tanaman angin yang mengalir. Dia perlahan menutup mata hitamnya. Roda 5 warna kemudian melayang di sekitar Yun Feng dan mulai berputar. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu waktu berlalu dengan tenang, untuk mengumpulkan kekuatan, saat dia keluar dari kepompong lagi. Tuan, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menerobos kali ini? Apakah ini akan memakan waktu lebih lama daripada terobosan ramuan? Kata anak kecil itu dengan sangat bersemangat. Dia sangat bersemangat untuk menebak-nebak tentang Yun Feng, karena dia selalu mengejutkan orang. Sulit untuk mengatakannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan tanaman angin mengalir, dia tidak akan mampu menerobos dalam waktu singkat. 1 tahun, 10 tahun, puluhan tahun. Bocah lelaki itu memiringkan kepalanya, tetapi seseorang di sebelahnya mengerutkan kening. Dekade. Jika memang memakan waktu lama, saya khawatir ini akan terlambat. Terlambat untuk apa? Anak kecil itu bingung. Benar, Tuan, dan orang di luar itu. Bagaimana dia? Meskipun manusia itu tidak seperti Yun Feng, dia juga sangat spesial. Ada sesuatu yang sangat mengesankan di tubuhnya. Apa yang mungkin terjadi? Saya hanya bisa melihat betapa kuatnya elemen cahayanya. Orang itu terkekeh. Dia memiliki benih elemen cahaya di tubuhnya. Namun, siapa sebenarnya yang memasukkan benih elemen ringan ini ke dalam tubuh manusia dan bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana manusia ini bisa hidup aman sampai sekarang? Tuan, menurut apa yang Anda katakan, keduanya adalah orang yang kuat. Anak kecil itu mengangkat sudut mulutnya. Yun Feng sangat mirip makhluk. Dia memintal kepompong seperti ulat sutera dan membungkus dirinya dengan tebal. Saat dia keluar dari kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu. Tawa lagi terdengar. Seseorang menggelengkan kepalanya. Yang akan keluar dari kepompong bukanlah kupu-kupu. Kalau bukan kupu-kupu, lalu apa? Mata seseorang menjadi gelap dan berkata dengan suara rendah, apa yang keluar dari kepompong adalah harapan, sebuah keajaiban. Anak kecil itu mengerutkan kening dan tidak mengerti sama sekali. Mata hitam seseorang tampak dalam sambil berbisik perlahan, untuk janji di masa lalu, aku harus membantunya. Lalu, aku akan bisa membayar hutangku di masa lalu. Bab 2022, Bangun, 1. Di lembah gelap yang terisolasi dari dunia, segala jenis tumbuhan berharga ada di mana-mana dalam warna hijau tua. Keharuman rerumputan melayang perlahan mengikuti angin sepoi-sepoi, seolah ada arus hangat samar di udara. Dalam cahaya redup, sesosok tubuh kurus duduk bersila dengan damai dengan ekspresi acuh tak acuh. Mata hitamnya tertutup rapat dan roda 5 warna di sekelilingnya berubah dari kecepatan tinggi awal ke kondisi lambat dan stabil saat ini. Di bawah pengaruh cahaya yang berkumpul di sekitarnya, kekuatan 5 elemen menjadi semakin tebal, seperti 5 pita, melingkari dirinya dan bertahan perlahan. Tempat ini sangat sepi. Yang terdengar hanya suara angin yang bertiup pelan. Bahkan suara nafas pun sangat sulit untuk diperhatikan jika seseorang tidak mendengarkan dengan ama. Sosok kurus yang duduk tegak tidak melakukan apapun sama sekali. Dia diam seperti patung, menunggu dengan tenang kesempatan dewasa. Suara mendesing.
Hembusan angin bertiup dan aroma obat memenuhi seluruh ruangan. Ia mengangkat sedikit rambut hitam dan melompat ke udara. Tubuh langsingnya dikelilingi oleh wangi obat. Rambut lembutnya membelai wajahnya dan mata hitam tertutup serta bulu matanya sedikit bergetar. Detik berikutnya, dia membuka mata hitamnya dan kilatan cahaya menembusnya. Aura tak kasat mata keluar dari tubuhnya. Aroma obat yang memenuhi langit berputar dan tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti pusaran air. Menguasai. Dia membuka matanya. Melihat Yun Feng membuka matanya, anak kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya pikir dia akan berubah menjadi patung begitu saja. Bof kecil itu mengerucutkan bibirnya. Tuan, kamu, tersenyum. Anak kecil itu berbalik dan mau tak mau melebarkan matanya saat melihat senyuman di sudut mulut seseorang. Tuannya tersenyum bahagia. Ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah. Meskipun sudah lama sekali, dia membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit daripada yang kukira untuk membuat terobosan dari tingkat Kaisar Dewa. Yun Feng ini, memang memiliki potensi. Tuan, Anda belum pernah memuji saya seperti ini. Anak kecil itu agak kesal. Seseorang menepuk kepala anak kecil itu dengan lembut. Bawakan Yun Feng kepadaku. Ya, mengerti. Anak laki-laki kecil itu cemberut sambil mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia masih bergumam pelan di mulutnya. Seseorang berdiri di sana dan memandang Yun Feng, yang sedang berkultivasi. Sudut mulutnya tanpa sadar kembali melengkung. Yun Feng ini, terlalu mengejutkannya. Yun Feng membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan tenang. Untuk sesaat, dia tidak melakukan apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Segala sesuatu di dunia tampak transparan. Di matanya, segala sesuatu di dunia memiliki bentuk kedua yang unik. Segala macam elemen muncul di matanya, begitu jelas. Ini adalah tingkat yang mulia dewa. Yun Feng bergumam sambil menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Pupil matanya sedikit menyusut. Tangannya berubah menjadi kekuatan 5 elemen dan dia melihat 5 warna melonjak di tubuhnya. Bagi Yun Feng, ini adalah pemandangan dan pengalaman baru. Persepsi alam yang mulia dewa terhadap dunia sungguh luar biasa. Segala sesuatu di dunia ini sangat jelas di mata yang mulia dewa. Bahkan jumlah kekuatannya pun jelas. Yun Feng melihat sekeliling dan sudut mulutnya melengkung. Pantas saja gurunya mengatakan itu adalah dewa. Alam yang mulia berbeda. Jika itu masalahnya, bisa mencapai alam yang mulia berarti dia memiliki pemahaman baru tentang asal-usul dunia ini dan visi baru tentang segala sesuatu di dunia. Serangkaian langkah kaki ringan terdengar di telinga Yun Feng. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya dan menunggu beberapa saat sebelum sesosok tubuh akhirnya mendekat. Anak laki-laki kecil itu berjalan dari jauh. Yun Feng berdiri dan sedikit terkejut karena penglihatan dan pendengarannya tampak meningkat pesat. Ikut denganku. Guru ingin bertemu denganmu. Anak kecil itu berjalan mendekat dan berkata. Yun Feng mengangguk. Bagaimana kabar temanku? Sangat bagus. Jangan khawatir. Anak kecil itu berbisik dengan nada sedikit tidak senang. Yun Feng terkekeh setelah mendengar itu. Mengapa? Apakah kamu memusuhi saya? Saya tidak ingat memprovokasi Anda. Bocah lelaki itu tampak canggung, seolah-olah dia tertangkap. Kamu tidak memprovokasi saya, tapi guru sangat menyukaimu. Dia memperlakukanmu lebih baik daripada dia memperlakukanku. Yun Feng bahkan tersenyum setelah mendengar itu. Bagaimanapun, anak laki-laki itu masih kecil dan akan lebih peduli. Dia terkekeh beberapa kali dengan suara rendah dan tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti anak kecil itu sampai masuk. Yun Feng memandang dunia yang telah berubah menjadi dunia baru dengan terpesona. Dia melihatnya dengan serius dan penuh perhatian. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk menyeimbangkan elemen-elemen ini, yang membuatnya sangat tenang. Di sini, ayo masuk. Anak kecil itu berhenti. Sebuah kabin sederhana muncul di depan Yun Feng. Itu sangat sederhana. Anak laki-laki kecil itu membuka pintu dan masuk. Yun Feng berpikir sejenak dan juga membuka pintu. Begitu dia masuk, kehangatan menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Sangat nyaman. Anda di sini. Sebuah suara terdengar. Yun Feng hanya merasakan cahaya menyilaukan muncul di depan matanya. Dia dengan cepat menyipitkan matanya dan perlahan membukanya setelah beradaptasi. Perabotan di ruangan itu bahkan lebih sederhana. Bahkan tidak ada tempat tidur. Sesosok berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya dan perlahan berbalik.
Meski wajahnya tidak berbeda dengan manusia, masih ada jejak kecil yang tidak bisa disembunyikan. Itu adalah retakan milik bebatuan. Di mata Yun Feng, ini adalah kumpulan dari semua jenis elemen. Kekuatan elemen mulai meluas ke segala arah dari tubuhnya, seolah tak ada habisnya. Ibu batu, Yun Feng bertanya ragu-ragu. Dia sama sekali tidak bisa membedakan jenis kelamin master di depannya dari penampilannya. Yun Feng hanya bisa memanggilnya dengan namanya. Haha, meski aku muncul sebagai manusia, sepertinya tidak cukup sempurna. Orang di depannya tersenyum lembut. Ada kilau di pipinya yang sangat halus. Yun Feng melirik kulit yang terbuka di tempat lain. Pola bebatuannya sangat jelas terlihat. Sempurna, tapi di mata saya, senior memiliki penampilan yang berbeda. Yun Feng tersenyum lembut. Orang di depannya terkekeh. Penampilan yang berbeda. Sekarang setelah Anda mencapai tingkat yang mulia dewa, visi Anda tentu berbeda. Petik 2. Senior, kamu bisa melihat tingkat kekuatanku. Yun Feng sedikit terkejut. Bukannya aku meragukan kekuatanmu, tapi tingkat yang mulia dewa. Orang di depannya terkekeh. Aku tidak punya kekuatan untuk berbicara, tapi dunia di mataku seharusnya sama dengan tampilan lain di matamu. Bagaimanapun juga, aku adalah ibu bumi. Anda dapat melihat energi unsur di tubuh saya dengan sangat jelas, bukan? Yun Feng mengangguk. Maafkan saya karena berterus terang. Semua energi unsur telah dikumpulkan di tubuh senior dan kekuatannya terus menyebar. Apakah ini alasan mengapa semua tanaman berharga yang tumbuh di sini dikumpulkan? Anda melihatnya dengan sangat jelas. Memang benar demikian. Kekuatan unsur dalam tubuhku terus memberi nutrisi pada area ini, sehingga tumbuhan ini muncul dan tumbuh. Kekuatan elemennya sungguh menakjubkan. Sebagai seorang apoteker, Anda harus dapat memahami berbagai efek yang terkandung dalam tumbuhan dan tumbuhan ini. Kata, Bab 2023, Bangun, 2. Yun Feng terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Senior, mengapa kamu begitu menjagaku? Senior, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Orang di depannya tertawa lagi. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Saya punya syarat untuk membantu Anda. Yun Feng membungkuk. Senior, tolong beritahu saya. Saya pasti akan melakukan apa yang saya bisa. Wajah Stonemother menjadi sedikit gelap dan dia berkata dengan suara rendah, sudahkah kamu membaca buku yang kuberikan padamu? Yun Feng menegakkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah orang dengan mata hitamnya. Ya. Apakah kamu tidak ragu dengan isinya? Yun Feng sedikit mengernyit. Saya memang memiliki keraguan dalam pikiran saya. Senior, apakah Anda bersedia menjawab pertanyaan saya? Stonemother mengangkat alisnya sedikit. Itu tergantung pada pertanyaan apa yang Anda ajukan. Ceritakan keraguanmu terlebih dahulu. Itu urusanku apakah aku menjawab atau tidak. Yun Feng mengerutkan kening. Sejak Stonemother berkata begitu, dia pasti tidak bisa menahan diri. Setelah membaca buku itu, keraguan di benak Yun Feng pun muncul. Meskipun dia tidak tahu apakah Stonemother akan menjawab, dia akan merasa tidak nyaman jika tidak bertanya. Penampilan asli peta elemen dicatat di buku itu. Sejujurnya, saya mengumpulkan pecahan peta ini dan menyatukannya untuk membuat peta yang persis sama dengan yang Anda miliki. Terlihat bahwa peta di tangan senior adalah asli, dan apa yang saya kumpulkan, harusnya salinan. Stonemother tidak mengatakan apapun dan mendengarkan dengan tenang. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, meskipun aku pernah bersentuhan dengan kekuatan elemen Sith sebelumnya, aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Setelah mencapai tingkat yang mulia dewa, saya akhirnya memahami betapa kuatnya kekuatan elemen dan juga memahami konsekuensi apa yang akan ditimbulkan jika seseorang dengan niat jahat mendapatkan kekuatan benih elemen. Buku itu mencatat sumber dan bentuk asli dari 7 benih elemen. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Binatang fantastis dengan 7 elemen, sebenarnya adalah binatang pendamping dari 7 benih elemen. Tugas mereka adalah melindungi elemen Sith sejak lahir hingga mati. Elemen Sith memberikan kekuatan Fantastical Beast, dan Fantastical Beast menggunakan kekuatan ini untuk melindunginya. Dan Nasie, Yun Feng menahan napas dan pupil matanya sedikit menyusut. Itu adalah kunci untuk menyeimbangkan segalanya. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan berbisik pelan, Senior, siapa? Sage. Pupil Stonemother menyusut tajam dan sudut mulutnya melengkung. Hanya itu pertanyaanmu. Yun Feng terdiam. Dia masih memiliki banyak pertanyaan,
tapi pertanyaan inilah yang selama ini mengganggu pikirannya. Sage, satu-satunya judul yang muncul di buku compang camping yang terlihat seperti manusia itu. Ada identitas lain di baliknya, yaitu Master Nasie. Ingatan Nasie yang tersisa benar. Dia memang pengikut seseorang. Orang inilah yang disebut Sage. Melihat tatapan Yun Feng, Stone Mother berkata dengan suara rendah, yang disebut Sage adalah orang yang bertugas menyeimbangkan segalanya dan mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Yun Feng terkejut. Mengontrol segalanya. Yang disebut, pencipta. Ibu batu menggelengkan kepalanya. Dia bukan sang pencipta. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari alam. Bahkan yang disebut Sage lahir dari kekuatan elemen. Dia hanya memiliki tanggung jawab di pundaknya. Bahkan aku pun sama. Kekuatan elemen memupukku dan aku mengembalikan kekuatan ini ke dunia ini. Sekarang, apakah Sage masih ada? Ibu batu terkejut. Kemudian, dia berbisik, Sage sudah lama menghilang dari dunia ini. Nasie juga menghilang bersama Sage. Tepatnya, itu disegel oleh Sage. Dia menyegelnya dengan tangannya sendiri. Mengapa? Bukankah Nasie adalah pengikutnya? Tanpa Sage, cepat atau lambat Nasie akan lepas dari pengekangan dan menimbulkan masalah di dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana kepribadian Nasie bisa menimbulkan masalah di dunia? Itu tidak akan berhasil sama sekali. Yun Feng, tahukah kamu apa itu Nasie? Ibu batu memandang Yun Feng. Nasie diciptakan oleh Sage. Itu mengumpulkan kekuatan 7 elemen dengan kekuatan Sage sendiri. Pada saat yang sama, itu juga dipenuhi dengan ketegasan Sage. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa menjadi kunci untuk menyeimbangkan segalanya? Sama seperti bulan, pasti ada sisi gelap ketika ada cahaya. Yun Feng tercengang. Nasie memiliki kemampuan membunuh dengan kejam. Dua sisi, Nasie memiliki dua sisi yang berlawanan sejak awal. Yang satu kejam dan yang lainnya lembut. Seiring berjalannya waktu, dalam proses menjaga keseimbangan dunia ini, Sage menemukan dua sisi Nasie. Jiwa lain lahir di tubuhnya, jiwa yang hanya tahu cara membunuh dengan kejam. Nafas Yun Feng menegang. Sebuah pemikiran perlahan terbentuk di benaknya. Kedua jiwa itu sama sekali tidak bisa hidup berdampingan dalam satu tubuh, jadi Sage memisahkan mereka. Saat mereka akan berhasil dipisahkan, kekuatan elemen terjadi kerusuhan. Sage mengatur segalanya dan kelelahan. Jiwa yang akan terpotong ingin melarikan diri. Sage menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegelnya dan mati pada saat yang bersamaan. Di mana jiwa itu disegel? Tanya Yun Feng. Ibu batu mengerutkan kening. Mengapa? Apakah Anda akan menyelidikinya? Jika Anda secara tidak sengaja membuka segelnya, Anda mungkin tidak akan dapat melarikan diri. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Tidak, menurutku segelnya sudah dilepas. Itu tidak mungkin. Stone Mother membantah dengan tegas. Sage menyegelnya dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa lolos begitu mudah? Jangan meremehkan kekuatan waktu. Itu bisa mengubah banyak hal secara drastis. Biarpun itu kekuatan Sage, lalu kenapa? Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan akan melemah. Sudah lama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya, akan ada saatnya ia menurun. Yun Feng, kamu sama sekali tidak tahu betapa kuatnya Sage itu. Mata hitam Yun Feng menyala. Senior, jika kamu tetap berada di dunia masa lalu, bagaimana kamu bisa melihat dunia saat ini dengan jelas? Senior, kalau kamu di sini, bisa. Kamu mengerti seperti apa dunia saat ini? Ibu batu tercengang. Yun Feng berkata, The Blood Souls adalah organisasi yang melakukan hal-hal aneh dan kejam. Mereka mengumpulkan jiwa manusia dan jiwa binatang, mencari semua jenis garis keturunan khusus, dan memiliki binatang fantastik dan benih elemen kegelapan. Pembunuhan dan pertumpahan darah adalah spesialisasi mereka. Meskipun kita tidak tahu tujuannya, perang telah dimulai. Bab 2024, Bangun 3E. Jiwa darah, gumam ibu batu. Jika kekuatan elemen mengalami kekacauan lagi, saya khawatir dunia ini akan mengalami bencana lagi. Senior, aku telah mencari kekuatan yang bisa mengalahkan jiwa darah dalam sekali jalan. Jiwa darah juga mengumpulkan benih elemen. Benih kegelapan telah digunakan oleh mereka. Jika 6 elemen lainnya jatuh ke tangan jiwa darah, semuanya akan sama. Pada saat itu, bahkan Sage tidak akan mampu melawan. Ada seseorang di antara jiwa darah yang bisa memurnikan elemen Sith.
Ibu batu mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Manusia tidak bisa melakukan ini sama sekali. Bahkan Nasie tidak bisa melakukannya. Belum lagi binatang ajaib lainnya. Senior, percaya atau tidak, itu sudah menjadi kebenarannya. Stone Mother segera tampak mengerikan. Dia memandang Yun Feng dengan ekspresi yang sangat rumit. Tidak ada yang bisa mengendalikan elemen Sid, kecuali satu orang, Sage sendiri. Yun Feng benar-benar tercengang. Hanya Sage yang bisa mengendalikan elemen Sid. Benih kegelapan dari jiwa darah bisa digunakan. Mungkin, master jiwa dari jiwa darah adalah Sang Sage sudah lama meninggal. Tidak mungkin dia menjadi dalam organisasi seperti itu, kata Stone Mother dengan ekspresi yang dalam. Yun Feng mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa seperti ada batu besar yang menekan hatinya. Jika itu masalahnya, musuh terakhirnya adalah Sage ini, master asli Nasie. Seberapa besar peluangnya untuk menang? Mungkinkah Sage terlahir kembali? Tanya Yun Feng. Jika Sage bisa terlahir kembali, mungkin ada perubahan. Bahkan mungkin ada kecelakaan dalam prosesnya. Jiwa darah memiliki kekuatan untuk menggunakan elemen Sid. Hanya Sage yang bisa memiliki kendali seperti itu. Kelahiran kembali, saya tidak tahu tentang itu, tapi ada satu hal yang saya yakini. Jika Nasie terlahir kembali, Sage akan sama. Namun, Nasie belum muncul sejak disegel. Sang bijak. Tidak, Nasie telah terlahir kembali. Yun Feng berbisik dengan tatapan muram. Nasie ada di dalam tubuhnya saat ini dan jiwa lain yang dia pisahkan sebelumnya pastilah mata merah. Nasie telah terlahir kembali. Itu, ibu batu terkejut. Yun Feng berkata, itu benar sekali. Nasie memang terlahir kembali. Ada jiwanya yang lain di tubuhku. Murid Stone Mother menyusut drastis. Apa yang dikatakan Yun Feng? Nasie ada di tubuhnya. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Senior, ada banyak hal yang masih belum ku ketahui saat ini, tapi Nasie memang ada di tubuhku. Itu benar sekali, kata Yun Feng dengan suara yang dalam. Nasie. Kekuatan anak kenangan adalah saya, karena saat Umeber lalu, tidak samar-samar Rouna beberapa. Dia menyimpan kekuatannya di tubuhku sekarang. Senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyelidikinya. Ibu batu memandang Yun Feng dengan kaget. Setelah memeriksanya, Stone Mother bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin, semua yang dikatakan Yun Feng benar. Aku harus menghentikan jiwa darah, bahkan jika jiwa guru benar-benar adalah Sage yang terlahir kembali. Yun Feng berbisik. Antusiasme jiwa darah terhadap garis keturunan keluarga Yun memberi Yun Feng alasan untuk percaya bahwa jiwa darah pasti terlibat dalam kematian mendadak keluarga Yun. Guru jiwa ini bahkan lebih hebat lagi. Dia bisa melakukannya dengan sangat rapi tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Siapa lagi selain jiwa darah? Apakah mereka sudah mengincar keluarga Yun sejak lama? Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun kamu adalah dewa yang mulia, kamu tetap akan dihancurkan oleh Sage, kata Ibu Batu. Sage memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen Sid. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Bahkan jika kamu memiliki bakat unik, masih sulit bagimu untuk menolak Sage. Jadi, saya mencari cara untuk membuat diri saya lebih kuat. Jika Sage bisa mengendalikan elemen Sid, aku pasti bisa bersaing dengannya jika aku bisa melakukan hal yang sama. Sage lahir dari kekuatan elemen, yang memungkinkan dia mengendalikan elemen Sid. Anda memiliki manusia. Kekuatan elemen Sid terlalu besar untukmu. Saya memiliki kekuatan Nasie di tubuh saya. Tidak bisakah aku menggunakan kekuatan Nasie? Stone Mother tertegun lagi dan menatap Yun Feng dengan kaget. Dia tahu betapa kuatnya Sage itu, tapi dia tetap harus melakukan ini. Dia hanyalah seorang manusia. Bagaimana dia bisa memiliki keyakinan yang begitu gigih? Bukankah dia takut mati? Yun Feng, bahkan jika kamu dapat mengendalikan elemen Sid, bahkan jika kamu berhasil, Sage adalah tuan sebenarnya dari Nasie. Jika semuanya berubah, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada Anda? Yun Feng terdiam. Stone Mother melanjutkan, meskipun jiwamu tidak akan hancur setelah kamu mati, setelah jiwamu musnah, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk terlahir kembali. Apakah itu layak? Dunia ini tidak bisa diselamatkan sendirian. Peluangmu untuk menang melawan Sage hampir nol. Apakah Anda menang atau tidak bisa menghentikan Sage sama sekali. Dunia ini pada akhirnya akan menuju ke arah yang pasti.
Yun Feng mengerutkan bibirnya. Apa yang menakutkan dari kematian? Bukannya saya tidak pernah mengalami kematian. Bukannya saya tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Saya harus melindungi orang yang saya cintai. Saya tidak datang ke dunia ini untuk menyaksikan dunia ini hancur. Lalu bagaimana jika aku sendirian? Saya tidak berjuang sendirian. Semua orang bekerja keras. Saya tidak bergerak maju sendirian. Ibu batu terdiam. Lalu, dia menghela nafas panjang. Manusia itu lemah di mataku. Tubuh dan pikiran mereka lemah. Namun, bagimu, itu sepenuhnya menumbangkan opiniku. Aku khawatir ada alasan mengapa Nasie tertarik padamu. Ekspresi Stone Mother berubah dan nada suaranya menjadi serius. Kekuatan elemen terganggu. Saya tidak ingin melihat situasi seperti itu. Karena Anda memiliki keyakinan ini, saya pasti akan membantu Anda. Sage adalah penjaga dan penyeimbang dunia ini. Jika dia salah jalan, dia harus dihancurkan. Senior, saya sangat berterima kasih jika Anda bersedia membantu. Stone Mother berkata dengan ekspresi yang lebih serius. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Xie ada di tubuhmu, tubuhmu masih lemah terhadap kekuatan elemen Sid. Jika Anda benar-benar ingin mengendalikan kekuatan elemen Sid, kemungkinan besar Anda akan menghadapi jurang kematian. Apakah kamu menyadarinya? Yun Feng mengepalkan tangannya dengan kuat dan kukunya menancap di daging telapak tangannya. Kematian, seperti yang dia katakan, dia sudah mengalaminya dan tidak takut. Kulanyi, yang sedang berkultivasi dengan tenang di luar, tiba-tiba membuka mata hitamnya. Jantungnya berdebar kencang saat itu, membuatnya panik. Kulanyi tidak lagi berminat untuk berkultivasi. Melihat kabin dengan pintu tertutup di depannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman.